Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Semoga saudara-saudari tetap berada dalam lindungan Tuhan dan dalam sukacita kasih-Nya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-13. Dan pada hari Minggu ini, kita akan merenungkan apa kriteria-kriteria yang pantas untuk layak di hadapan Tuhan. Pertama-tama Tuhan mengatakan, apabila seseorang mencintai ayah atau ibunya melebihi aku, tidak layak bagiku. Barang siapa mencintai putra atau putrinya melebihi aku, tidak layak bagiku. Artinya, orang yang sudah mengenal, bertemu, dan mau dekat dengan Tuhan dan percaya kepadanya, menomorsatukan Tuhan dalam pilihan untuk kasih. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan, artinya dialah yang menjadi kekasih yang terutama dari segala yang kita kasih. Tuhan juga mengingatkan, kalau orang tidak memikul salib, dia juga tidak layak bagiku. Kalau orang tidak sabar dan tekun melaksanakan segala perjuangan, penderitaan dan beban, tidak layak bagi Tuhan. Selanjutnya, Tuhan mengatakan juga orang yang ingin menyelamatkan nyawanya juga akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, Tuhan berkata, apabila orang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk Tuhan, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dia akan memperoleh nyawanya. Dan siapa yang menyambut kamu, kata Tuhan, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Ini keyakinan bagi orang yang berbuat baik kepada pengikut-pengikut Kristus, bahwa yang menerima mereka dengan baik adalah menerima Tuhan sendiri. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan memperoleh upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, dia juga akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberikan secangkir air sejuk kepada orang-orang kecil ini, karena dia muridku, dia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita adalah, mengapa harus sulit? Mengapa harus begitu berat? Syarat-syarat atau kriteria-kriteria untuk menjadi pengikut Tuhan, atau untuk layak di hadapan Tuhan. Jalan untuk mengikuti Tuhan memang bukan jalan yang gampang, tetapi jalan yang penuh perjuangan, penuh tantangan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika dia hidup di dunia ini. Banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak penolakan yang dia terima, dan akhirnya orang menyalibkan dia, membunuh dia. Tetapi jalan itu dia tempuh untuk mencapai tujuan terakhir, yakni tujuan penyelamatan. Karena itu, walaupun jalan sulit, walaupun kriteria-kriteria itu berat, kita diharapkan untuk menjalaninya, karena
segala perjuangan dan usaha kita tidak akan sia-sia. Nanti Tuhan akan mengganjari kita. Bahkan dari kehidupan kita di dunia ini pun, kita sudah bisa merasakan bahwa segala usaha kita akan didukung oleh orang-orang yang berkehendak baik. Maka satu keyakinan yang perlu mengisi hati para saksi, para pewarta, para hamba-hamba Tuhan itu, dan orang yang berbuat baik kepada mereka adalah bahwa Tuhan selalu akan mengganjari dengan kebaikan mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang rela berkorban, orang yang rela berbagi, bagi para pekerja-pekerja Tuhan ini akan memperoleh upahnya. Saudara-saudari terkasih, salah satu yang sangat menarik dalam pengalaman saya sebagai seorang religius, sebagai seorang pastor, petugas pastoral, adalah kesan-kesan yang sangat indah pada penyambutan umat saudara-saudari kita akan kehadiran para pekerja-pekerja di tengah-tengah mereka. Begitu banyak orang yang ingin membagikan, yang ingin mendukung usaha ini. Banyak donatur yang memberikan sebagian dari rezeki mereka untuk mendukung kegiatan-kegiatan kegerejaan. Pastilah mereka juga sadar karena mereka memberi dengan tulus dan ikhlas bahwa apa yang mereka berikan itu adalah pro deo, untuk Allah. Tentu tidak membutuhkan pujian atau penghargaan dari dunia ini. Karena Allah sendiri akan mengganjari atau akan memberi upah yang setimpal bagi usaha-usaha atau kebaikan-kebaikan dari hati yang tulus dari setiap orang seperti ini. Maka marilah kita, para pekerja di kebun anggur Tuhan, untuk selalu dengan semangat melaksanakan tugas kita, walau banyak tantangan, usaha, serta perjuangan. Dan kepada para umat kita, dan semua yang dengan cara tertentu mendukung, membantu pelaksanaan pewartaan kabar sukacita, bahwa segala usaha kita ini tidak akan sia-sia. Dan semua apa yang kita lakukan adalah untuk Allah. Dan Allah akan mengganjari, memberikan upah melebihi dari apa yang kita bayangkan untuk kehidupan kita. Sekian saja permenungan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu pada permenungan-permenungan di video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.